Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidin. Saya mahasiswa D3 Ramaka Medis dari Setia Malang yang mendapatkan tugas dari Bapak Diri Harto, Eskepnes MPD, yaitu tentang pengertian sistem endokrin. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin yang mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologi tubuh seperti pertumbuhan, reproduksi, dan homeostasis. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Disebut endokrin karena hasil produknya yang berupa hormon tidak dibuang keluar tubuh tetapi masuk ke dalam aliran darah yang kemudian akan diterjemahkan menjadi suatu tindakan. Nah, seperti gambar di samping ini adalah sebuah sistem endokrin. Baik, kami akan membahas satu persatu. Kita mulai dari sini. Hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang merupakan pusat kontrol sistem saraf autonom. Hipotalamus sendiri terletak di bagian atas batang otak. Organ ini berbentuk kelenjar yang termasuk ke dalam bagian dari sistem endokrin. Pada manusia, ukuran hipotalamus hampir sama dengan ukuran kacang dan menyumbang 1% dari berat otak. Fungsi hipotalamus sendiri yaitu berfungsi untuk pelepasan hormon yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kontrol tubuh atau kondisi tubuh. Responsif terhadap berbagai untuk menilai seperti stres, merangsang, pemicu, stimulasi suhu. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari berfungsi melepas hormon ke aliran darah. Hormon ini dapat memengaruhi fungsi berbagai organ, termasuk organ reproduksi dan kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal. Kelenjar pituitari dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior sendiri merupakan bagian terbesar dari kelenjar pituitari. Beratnya bahkan mencapai sekitar 80% dari berat total kelenjar ini. Ya, ini adalah bagian lobus posterior. Berbagai hormon juga dilepaskan oleh lobus posterior. Meski demikian, hormon-hormon ini biasanya diproduksi di hipotalamus, kemudian disimpan lobus posterior sampai siap dilepaskan ke aliran darah. Ini adalah bagian lobus posterior yang menghasilkan hormon seperti vasopressin atau hormon antidiuretik. Hormon vasopressin yang berfungsi untuk membantu ginjal mengelola air dengan lebih baik untuk mencegah dehidrasi. Hormon ini juga bisa mengatakan tekanan darah. Selanjutnya ini ada oksigen, bertugas mendorong keluarnya ASI saat menyusui. Hormon ini dapat mendorong kontraksi rahim selama proses melahirkan. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang paratiroid. Paratiroid ini terletak di bagian daerah leher yang menempel pada kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid ini adalah kelenjar
yang menghasilkan hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Fungsi dari kelenjar paratiroid ini untuk mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada minuman pencernaan, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal, mengangkat penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Baik, di sini kami akan beralih ke kelenjar timus. Kelenjar timus memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jika kelenjar timus tidak bekerja dengan baik, maka sel sekunder dan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur akan dapat mudah menyerap tubuh Anda. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepat di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuk menyerupai tabung kecil dan terdiri dari dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukuran akan kembali sendiri bertambahnya usia. Ya, ini adalah berbagai fungsi kelenjar timus. Untuk memproduksi sel darah putih yang disebut infosit atau sel T. Sel tersebut merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan sel kanker yang mengorganisme penyebab infeksi. Dan juga fungsinya untuk memproduksi hormon timosin yang bertugas untuk menunjukkan kerja sel limfosil dalam melawan infeksi dan sel kanker. Lanjut saja, ini ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas sendiri adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kelenjar adrenal, yang dimana kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal yaitu mineralokortikoid, dan ini ada glukokortikoid, dan ada gonadokortikoid, epinefrin, dan norepinefrin. Baik, kami akan menjelaskan tentang ovarium. Di sini ovarium atau indung telur adalah organ reproduksi utama pada wanita yang kerap terabaikan. Ada dua hormon yang dihasilkan oleh ovarium, yaitu estrogen dan progesteron. Hormon estrogen untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, sedangkan progesteron menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima telur yang sudah dibuahi. Fungsi ovarium yaitu mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini penting dalam proses pubertas wanita dari ciri-ciri seks sekunder. Estrogen dibuahi selain itu juga berperan dalam memberikan sinyal kepada hipotalamus dan pituitari dalam mengatur sirkulasi menstruasi. Lanjut, kami langsung saja menuju ke testis. Testis adalah organ yang sangat penting
pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis sendiri adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Fungsi testis yaitu untuk menghasilkan dan menyiapkan jutaan sel sperma setiap harinya, yang nantinya dapat membuahi sel telur wanita jika terjadi edukasi saat berhubungan seksual. Yang kedua, memproduksi hormon testosteron, yaitu hormon yang meningkatkan libido, pembentukan massa otot dan massa tulang, serta metabolisme tubuh dan tingkat energi. Dan yang ketiga, memproduksi hormon androgen yang berperan penting dalam fungsi seks dari reproduksi pria. Nah, demikian atas penjelasan dari saya tentang sistem endokrin. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.